posisinya di urutan yang ke-7 dan mereka masih dalam 5 match win. Oke. Ini secara potensial masih bisa. Kalau misalkan Navi menang di sini, mereka jadi 6-8 dan itu akan kembali ke urutan ke-6. Waduh, itu sih yang bakal diincar juga ya. Tapi oke, harus fokus dulu kepada game yang kedua karena apapun bisa terjadi. Apalagi dengan perubahan dari yang akan ada di area first pick, mereka ternyata ditutup Gisenship-nya yang membuka kesempatan untuk ke arah Kiprayo. Waduh. Wah, Cici first pick kah? Cici first pick bisa, nggak masalah. Kalian juga kebuka. Nggak masalah Cici first pick. Kalau mereka mau. Atau chip first pick? Kayaknya Kalau Cici deh. kalau Oh, Zerxis. Tetap ya Prayonya ya, hero-hero yang punya DPS. Oke. Kalau begitu Cici boleh banget nih di-secure sama Navi. Buat Kars, atau bahkan mungkin buat Shive nanti. Kalau emang Andoryu-nya targetnya adalah sebagai hero-hero hyper carry. Masih banyak banget loh yang open di sini. Masih ada Kimi, masih ada Lunox, Kalea Lunox juga bisa dibawakan. Ya, kalian sih yang aku bener-bener lumayan worry ya kalau misalnya sampai keluar di sini karena itu kayak instant pick off yang sangat pasti dan ada efek heal up tambahan kan yang bisa dimainkan untuk teman-temannya. Jadi let's see dari Navi seperti apa yang akan mereka bawakan karena masih akan ada Kimi yang ditukar tapi sekarang di tangan Navi. Wah, growth-nya diambil oleh Navi. Berarti mereka expect permainan yang sangat-sangat offense. Kalau misalkan gagal seperti tadi di game yang pertama, ini juga bakal merepotin sebenarnya buat Navinya sendiri. Jangan sampai barrier dari grup tidak dimaksimalkan. wah. Kalau gitu ini bahaya banget sih. Dan kalau bisa aku lihat di sini kondisi yang dimiliki dari para pasukan tim Geekfarm, mereka coba mulai main dengan pick over tuh nggak masalah. Contohnya apa? Kalea. Kalea Lunox. Jangan Kalea lu, masih ada yang lain. Wah, kalau Kenzie udah pakai Grangernya sih ngeri ya. Breaker dan juga Joy. Ini berarti hero-hero utility-nya bakal ditutup nih di band 45-nya. Wah. Berhadapan dengan Hayabusa ya, dua assassin yang akan kita lihat secara head to head, mobilitas yang sama-sama tinggi. Tapi ini dari Navi mungkin mereka harus menambahkan lagi dari efek sisi supaya ada yang bisa menggantikan ke arah Joy. Ini lebih tepatnya harus ada yang bisa enable Joy-nya sih. Karena gini, Angelanya ditutup sama Geekfarm sendiri kan. Sementara untuk melawan Hayabusa, minimal menangin match-up-nya ini ketika Angelanya tuh nge-support Joy. Wah, Itu bisa deng 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 gitu. tapi kayak masalahnya kalian tadi gue pikirkan akan ada di tangan dari Geekfarm atau Navi sekalipun ini ternyata udah diamankan terlebih dahulu oleh Navi karena dia tahu. Iya, Gak bahaya. bakal, iya gak bakal. Sorry, untuk Geekfarm, tadi gue pikir untuk Geekfarm. Gak bakal dilepas begitu aja sih. Iya. Karena potensial tadi kalian enak banget loh. Ya tapi aku cukup menyayangkan ya Cici yang gak diambil loh untuk kedua tim ini. Karena aku merasa tetap aku di tim yang Cici kalau muncul ambil aja udah gak usah ragu-ragu. Iya. Walaupun ditaruh di mana urusan belakang. Kalau ditaruh di mana Bebas. belakangan. Bener-bener kayak secara damage oke banget, defensif juga nggak. Ini lagi powerful banget. Tapi ya itu mungkin memang keputusan yang kurang mau dimainkan ya untuk Cici-nya sendiri. Entah mereka udah punya satu hero lain yang bakal lebih worth it atau lebih sesuai dengan komposisi yang ingin mereka bawakan. Karena kan sekarang Navi posisinya ada XP dan juga gold laner yang harus mereka bawakan. Dan dengan hadirnya Alice, ini dia efek sisi yang kita harapkan akan ada di tangannya. Dan ternyata win rate Alice di sini 33% doang ya. Kecil banget. Iya, karena balik lagi dia kan lumayan high risk loh. Iya. Kalau misalkan turnover-nya nggak kena kan repot dia. Pokoknya harus full defense. Harus. Hmm. Kalau bisa jadi benar-benar kayak tanker yang paling banyak menerima damage. Biarkan Ampronya ini yang ngedeal damage nanti dengan crowd controlnya. Ditubruk pokoknya. Ditubruk aja. Oh. Jadi sebenarnya biarkan Kimi, Hayabusa dan gold lanernya nanti apa itu yang bersinar. EXP balik lagi ke dasar Profesor. Tapi aku merasa ya dengan adanya Hayabusa Kimi gini, Shive bakal munculin hero-hero fighter juga gak ada masalah loh. Oke, dan Blue. Ya akhirnya kembali lagi kita lihat bersamaan dengan Chow. Wah ini udah pakai hero power nih, Gops kayaknya udah marah ya. Marah betul. Marah ini udah pakai hero powernya dia soalnya kan. Betul. Tapi apakah bakal ada satu hero lagi yang hero badan juga yang bisa nge-follow up Alice dan juga Grok?
sehingga menciptakan combo yang lebih dinamis lagi buat Navi. Matrix. Gue suka Aku malah Matrix. merasa hero fighter sih di Fighter sini. gold lane lagi. Kalau Iya. nggak masalah kalau mau fighter god lane, tapi gue suka Matrix. Kenapa? Matrix nge-counter Kara Joy. Oh, Ya kan? Sipe lagi. Ini dia, Navi mau bikin combo YouTube terbaru 2025. Oke. Oke, menarik sih. Lagi-lagi banyak yang FXCC yang pastinya tugas utamanya akan menutup pergerakan dari Joy juga. Tapi mereka juga harus mengkhawatirkan apakah range dari Kimi ini yang cukup untuk menembus ke bagian belakang dan bagaimana dari Groknya bisa bermain seperti apa yang Balai mainkan di game sebelumnya untuk langsung menargetkan ke arah damage dealer utama. Oke. Harapan semakin kecil untuk Geek Farm. Apakah Geek Farm akan mengamuk atau Navi mengubur mimpi Geek Farm untuk melaju ke babak playoff? So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Ini dia penentuan 2-0 atau kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga dengan hero-hero yang sudah dipilih di awal. Itu dia. Pas. Blokade 3 minion sekaligus. Wah, ini bakal nguntungin banget buat Navi di early game. Afro langsung membuka potential winning early game. Apalagi Kiminya akan bermain dengan full pasif nanti. Iya, padahal pergerakan sekecil itu doang ya, tapi efeknya benar-benar bisa akan jadi sangat maksimal karena langsung menarik siapapun pemain dari Kick untuk mendekat lebih dalam lagi. Gitu. Ya, Aboynya juga nggak bisa leluasa kan. Biasanya kan Zuxin ini kalau lawan Kimi maunya target orang. Oh, sekarang nggak bisa. Dia yang zoning kan? Iya, harus minion dulu soalnya. Oke, lihat di depan sana Andoriu akan memaksa Kara Aboy. Ingat gak ada Coach Shadow lagi, jangan sampai berbahaya dengan pertukaran satu dirinya dan dengan satu Little Wonder itu nggak worth it sama sekali. Pasti ya. Kalau ngerugi banget. Sekarang tinggal gimana caranya untuk mengimbangi farming. Dia tadi udah sempat dirugikan. Terutama di early game. Karena Kifam sekarang ingin memulai rotasinya. Ya, jujur secara rotasi mereka bakal cepat banget sih ngeliat dari tahun sebelum yang dibawakan banyak banget sepatu terutama untuk Chuzin dan juga dari Chow-nya. Tapi kita ngeliat Chow-nya juga masih nempelin ke arah jungler, mempercepat supaya dari Make Kids ada di level yang keempat dan ya supaya nggak ada gangguan juga yang bisa mendekat terutama dari hadirnya Astro. Ya itu biar cepet juga sih terutama The Way of Dragon. Karena nanti ketika ada di level yang keempat, pertama di Turtle itu pasti bakal menguntungkan banget soalnya kan. Wah, ini Sipil langsung dipaksa untuk ngebuka satu buah flicker lumayan mahal ngebuat Kensiski harusnya bisa memegang sedikit keunggulan dan balik ini ya masih kita tunggu apakah level yang keempat bisa dia peroleh sebelum masuk ke level pertama. Jangan lupakan ya, ini adalah salah satu hero power dari sosok seorang Kensiski. Dia biasanya kalau udah menggunakan Granger, wah itu mengamuk dia. Dan kalau bisa harus absolut menembus dari Kensiski. Lebih enak lagi, lebih enak Kensiski jadi akan sulit untuk mendapatkan poin untuk Sky Piercer-nya. Ya. Tabung nanti ya. Iya, diserap kan sisanya bisa dibalaskan. Kalau nggak ada poin kill, Kensiski ya nggak ada poin kill. Dan sisi kayaknya bakal dapat informasi atau mencari satu target dari Chive. Dan dia nggak lewat sungai, dia tahu kalau misalnya dia bisa di-trap. Wah, ini akan cukup mengerikan ya untuk siapapun yang akan terkena efek trappingnya karena sekarang Way of Dragon langsung berikan rasa seorang Sive tapi dibalaskan kembali kanan dan bakal diangkat oleh seorang Boy. Tapi Tectonic Charge di depan sana bakal coba dibalaskan kembali kanan dan akan dibalas yang tertake dengan counter operate dari Kars. Menang semua damage yang diberikan dan ini dia dengan full of defense Kars masih coba untuk mundur ke arah belakang. Oke, satu pemain saja yang berhasil di take down tapi Tepul masih terbuka dengan sangat bebas. Waktunya kah untuk Navi bisa langsung menusuk ke area turtle? Dia bakal coba body setup dulu sih, karena balik lagi My Kids bisa aja join tiba-tiba. Gops, coba dipaksa dan banget di sana. Retribution kali ini tidak dicoba mengejar Apoy. Berhasil mendapatkan satu momentum dan Afro tidak bisa menahan bisa diberikan oleh seorang Makids karena Gops sudah mengamuk dengan clue-nya. Oke, itu dia satu konser dari Make Kids yang langsung memakan korban jiwa. Hilangnya Afro, tapi secara keseluruhan ini Geek pegang keunggulan gold yang lumayan jauh loh Prof untuk di early game. Sama temponya sih. Ya. Mereka jadi bisa lebih mudah untuk melakukan The Way of Dragon pertama buat Baloy. Kayak nggak ragu lah untuk menghadapkan. Karena ya target utama mereka kan sebenarnya adalah Ukir. Cuma Ukirnya kan bawa Purify. Agak susah di sini sebenarnya. Mau nggak mau harus bisa grouping bareng Kensiski. Walaupun terlihat dari itemnya, Kenzi di sini ya udah pasti tuh Sky Pierce langsung. Karena biar dia bisa jalan duluan. Kalau Hunternya first item, dulu
Dan dia ada tadi aja ikut fight terus kan. Itu menandakan kalau memang yang dicari adalah dari kemarin mereka ketika Kenzinski dengan Granger andalin stucknya Kenzinski. Ya biar main bareng sama Baloy aja berdua ya. Iya semuanya dari setiap kemenangan Kenzinski dengan Granger tinggi loh win rate dia pakai Granger. Iya, karena emang instan sih secara damage yang bisa diberikan. Tapi aku masih menunggu nih untuk kedua belah sisi XP lanernya sampai bisa join ke area team fight. Karena power dari Ghost yang masih tersembunyi, yang masih belum bisa memberikan turn on secara penuh. Andorio masih bebas dengan bebas level saja, tapi di area mid lane ya. Bahkan gak boleh tutup kali ini bakal coba dipaksa satu. Mereka mau memaksa team fight. Jadi menurut gua ini Pico udah baru seperti team fight. Back to work on the chart. Abis itu mereka general objektif. Udah Navi gak punya kekuatan nanti ketika nggak ada kemenangan. Ini tinggal nungguin aja Groknya ya. Ya, Grok lagi minusnya jenius bonus item. Style yang seperti biasa kita lihat dari para Joy. Agar nanti nge-deal damage, terutama untuk para front line, lebih mudah lagi buat ngebojok kitnya juga. Iya, dan sekarang dengan suara Turtle yang juga akan segera muncul, satu glowing one sudah ada di tangan dari Ukir. Jadi satu item yang cukup penting untuk masuk ke area team fight dan ngebuat sisi frontlinernya harus lebih berhati-hati lagi. Dan pertanyaannya, konten seperti apa yang akan lakukan? Karena Baleski ini langsung membuka satu konsol tadi. Apalagi buka satu konsol, hal seremnya adalah Apoy yang nge-zoning. Jadi siapapun yang dapat sama Baloski, waduh bisa dimakan. Apalagi ready flicker loh Baloy ini. Siapapun bisa ditarget sama dia. Iya, tinggal menunggu dari The Way of Dragon-nya. Makanya posisi dari Kars ini juga akan sangat menentukan gimana caranya dia membuka ban dan caranya mencari angle yang tepat untuk membuka turn off win. Kenapa sangat dibutuhkan ya? Tipikal efek sisi area of effect dari seorang Alice dalam team fight yang besar. Aku suka nih, Kars ini dia langsung ke arah dominans kalau yang lihat. Harusnya dia dominans. Langsung ke arah dominans biarin. Sesuatu itu tetap terjadi terlalu mahal Profesor. Ya, oh tidak lagi. Oke, Valdigas langsung ada Apoy dengan Purify yang sudah dimiliki. Mundur karena belakang dan sebuah jawaban nampaknya. Tapi memastikan tidak adanya satu shadow kill menandakan keuntungan untuk para pasukan dari tim Giva. Itu dia, satu buah sour skills yang sepertinya itu juga nggak mau terlalu buru-buru dari mereka melihat di atas. Ada seorang Kars dan juga Afro. Baleski harus menarik lagi satu rencana yang tadi mungkin mau dibuka. Gops melaksanakan dengan CV. Gops lain untuk di depan sana perpasukan dari tim Navi mereka di zoning out. Well, Dragon langsung dibawa lihat dan Halloween menutup jalan perpasukan di tim Giva lainnya contohnya Apoy kerja lagi dengan teknologi charge. Medan terlalu sakit. Di following-nya Apoy tertakedown oleh seorang Kars. Edok kill dari belakang. Dapat kehilangan Megan. Tidak ada power of retribution. Tidak ada power of retribution dan Baleski kali ini masih bisa selamat. Yakin Rizky menjadi target utama mereka. Kars mencoba untuk mengisahkan dari Kals berada. Fokus pun ke Ukir. Tertutup sama mereka sebagai tim. Mendapatkan di depan sana ditutup dari Afro. Masih ada Turen. Ukir. Selamat. Baikkan. Hating yang dari tadi dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Navi. Akhirnya mereka sadar. Ya, dan ini menjadi satu turtle yang akhirnya bisa dipegang oleh Navi. Butuh waktu yang sangat lama banget. Oke, Baleski di depan sana. Sipe masih bisa bertahan mencoba untuk di body block. Supaya Kenzinski aman sudah siap. Kill! Karena sudah mendapatkan Baleski malah berbanding terbalik. Body block terhadap Kenzinski-nya bagus banget. Karena Kenzinski kalau tadi satu damage yang masuk itu berbahaya, Prof. Pasti ya, dan sekarang Apoy. Mau pengen tutup play ke Rapai. Berbagai yang bisa dari 40 stand nampaknya masih ada minin depan sana Sipe. Poin adanya. Karena ada bulir-bulir jeruk terbaik dari Gops. Langsung penuh gara-gara war axe juga. Gops bakal di-commit kah? Gops bakal di-commit kah? Gops jadi commit bener-bener all in menunjukkan para pasukan dari tim Giva mereka berbanding terbalik 400 perak lebih untung. Ini tim fight yang benar-benar nggak berhenti ya sedari tadi. Tim fight jangka panjang yang ingin dibaikkan dan emang tarik ulur yang bagus dari Navi. Sedangkan Geek ada beberapa overextend yang mungkin harus kita notice juga ya dari Gops terlalu memaksakan kah tadi bro? Aku merasa Gops ya emang lagi melakukan tugasnya. Biar Ini cas kembali Apoy! Tidak ada Purify kali ini Apoy langsung dimakan bersama Andrew. Kalau lihat cas belakang sama pelurunya menutup jalan para pasukan dari tim Giva. Triple kill. Bekes dari jalan untuk pulang Asturet kali ini akan menjadi tujuan utama untuk semua tim yang ingin mendapatkan kemenangan dan nafas. Best turret, bukan tentang poin kill saja Profesor, objektif. Udah pasti ya, turret mid lane. Itulah alasan kenapa tadi Gops merelakan nyawanya. Tapi buat sekarang, siapa yang menduga juga bahwa Kars akan datang dari samping dengan Torn of Ruin yang sudah diaktifkan terlebih dahulu. Iya itu bagus banget sih, bahkan tanpa mengorbankan Flicker juga ya. Sehingga sekarang mereka masih memiliki ya spell yang cukup penting hanya Sipe saja tanpa kehadiran dari Flicker. Dan dengan dua outer turret yang sudah berhasil dihilangkan, semakin jauh lagi Navi dan Geek. Apa nih yang harus mereka perbaiki bro? Wah, kalau kita ngomongin soal Geek, kayaknya
mereka juga kaget sih, gara-gara tadi Mike kena shadow kill kan, pas Iya. pertama banget dia tumbang. Yap. Kalau kedua kalinya oke lah, dia nggak expect mungkin ada turn off juga. Tapi untuk yang pertama menurutku, Give Up perlu mainin pick off-nya dulu. Mereka punya Chow, mereka punya Glue juga. Tapi ingat targetnya nggak boleh asal kayak Shive. Oke, ini dia. Lihat ke pasangan mereka bertutup kembali dengan kiri langsung ada sentralisasi. Better take down. 1 point kill. Wow, ini berbahaya. Udah mulai snow rolling 1 point kill. Jangan sampai Andoriu nggak sengaja masuk dengan Coach Shadow dan dia langsung hilang. Ingat Scavenger udah aktif. Masalahnya ini perebutan Lord juga ya, jadi akan cukup krusial dan ada potensi untuk kehilangan objektif area turret sekarang. Jangan lupakan top up win itu bisa meruin everything untuk meloloskan dari tinggi banget yang mereka miliki. Andoriu di arah belakang. Shadow kill yang belum dikeluarkan tapi lihat termasuk dari tim Navi. Mereka bertandang di dekat di depan sana. Coba untuk tidak bisa diberikan dan Kars masih selamat Apro tertake oleh Mekit. Coba ditutup oleh jalan oleh seorang Cloud. Tapi nampaknya si Face coming. Kars tertake oleh Shadow kill. Menutup jalan para masuk ke dalam tim bahkan menuju arah poin kill yang ketiga. Cloud seorang diri. Looking for Mania kali ini akan didapatkan. Ukir bilang kalau dia masih pada Mania. Couple damage. Menuju arah Cloud yang lebih besar ketimbang menuju ke seorang Ukir. Wow, Mania yang berhasil saja bahkan wipe out dipegang oleh Navi Andoriu. Gameplay yang benar-benar sabar karena dia tahu kapan harus mengeluarkan dirinya dan kapan harus memberikan output damage dengan shadow kill sehingga sekarang 8 poin eliminasi ada di tangan dari Andoriu, bro. Ya dari awal kan seperti aku bilang, kalau misalkan target dari King Farm menuju ke Shive dan Shive ini di all in, ya berarti King Farm nggak punya damage lagi dong buat ke belakang. Dan aku suka Prof dengan Kars yang benar-benar dia tahu nggak butuh ke sana. Nggak butuh, dia langsung aja Radiant Armor, dia Brute Force, dia kurangin efek sisinya lah. Iya, kalau bisa dominance sama kayak Guardian atau Twilight. Oh, itu the burst-nya jadi crisp banget deh, men. Iya ya, dan itu tadi terbukti ya beberapa kali dia yang akan benar-benar jadi badan utama bukan ke arah Afro saja karena Afro di sini lebih ditugaskan untuk membuka momentumnya atau ngeprotek siapa yang ada di bagian belakang. Makanya tadi Mekis juga lumayan terulur waktunya karena harus berhadapan dengan Afro. Sekarang waktunya Lord udah mulai mendekat. Holy Defense akan ada dalam ancaman yang cukup besar bagi King. Oke, restreamer kali ini baru selesai gawe langsung restream. Ada San di tempat sana. Dengan pacarnya tapi lihat perpasukan dari tim Big Farm mereka berhasil melakukan defensif terlebih dahulu. Nah, ini paseng. Restream paseng. Restream paseng. Saya serius banget ya, lumayan cemas nih. Mantau. Mantap. Lumayan cemas loh. Lumayan cemas. Karena ini juga kan bisa menjadikan salah satu penentu siapa yang ketemu sama Onyx nantinya. Dari upper. Benar. Calon lawan nanti ya. Oke, momentum. Purify, informasi didapatkan. Purify, Profesor. Udah pasti ya, ini Mahal itu. sinyal. Karena targetnya bisa kaboy dong. Yes, betul banget. Target bisa kamu ditambah lagi. Gak harus Andoriu doang. Apro-nya sekarang bisa komit ke arah Aboy. Apalagi nih buat sekarang nih, Kansas dengan si Halbert. Gitu. Punya Dairobrak untuk makan depan. Tapi sekali lagi harus kita bilang, hati-hati dengan targetingnya. Karena ketika Gimfam terlalu all in dengan satu pemain, otomatis Navi akan langsung membalaskannya dengan bayaran 2 kali lipat. Boleh, all in. Tapi ke orang yang tepat. Itu dia, mungkin bisa Andoriu, mungkin bisa Kara Ukir, minimal trigger dulu Purify-nya. Iya, betul. Karena Purify ini bisa langsung jadi pengacak-ngacak juga ya buat setup yang mereka ciptakan. Tapi mau nggak mau Orange Buff udah harus mulai diikhlaskan satu persatu dengan hilangnya 3 inner turret dari Giga Twilight Armor langsung dari Afro. Pasti Afro bakal menerima damage banyak banget, terutama ledakan-ledakan dari Dead Sonata. Karena ya balik lagi udah punya si Halbert, punya Malefic, mau nggak mau cuma bisa dikurangi dengan damage reduction. Habis itu kalau misalnya sama Twilight berarti harusnya mainin Oracle. Iya, harusnya mainin Oracle gitu, kalau yang aku lihat ya. Karena kan ya balik lagi udah ada Radiant Armor kan, Iya. tambahan darahnya juga lumayan sebenarnya. Oh, dan Goff itu sedikit terpisah ya. Bakal coba dipantau di depan sana. Goff bakal nembak pendek. Tapi informasi yang didapatkan adalah di depan sana. Sosok sana. Lotop Ruin! Menutup jalan termasuk dari tim Navi. Lihat. Bebas banget masuk. Lotop Ruin. Ruin everything dari Gigfam. Padahal The Wolf Dragon tadi udah connect ke arah Andoriu, tapi karena gangguan yang diciptakan oleh Navi, oleh seorang Kars, akhirnya nggak ada follow up damage yang bisa masuk. Dan sekarang dengan 3 pemain saja tersisa, Conceal Play sudah mulai dimainkan. Mereka nggak butuh lob. Mereka mencoba untuk melakukan commit karena tidak ada clear cepat. Bisa makin dan tidak gold di depan sana. Mencoba untuk melakukan all-in. Setidaknya satu persatu mereka akan coba tumbangkan. Fokus ke PS. Sama pendek berjalan untuk Malaysi. Damage masih terlihat. Ada 2 damage yang berbeda. Dan hilang Malaysi. Karena Madan, Megits mau masuk akan tenggelam dan memastikan kalau tidak ada wave ini yang bakal menuju ke arah Navi.
Oh, jangan sampai Aboy terlalu dive in. Jangan lupakan ada Baloski, ada Vision. Aboy nggak boleh memaksakan keadaan Profesor. David, lihat tertangkap. Langsung dihindari sana. Kemana sana? Kenzie sekarang terlaut. Sudah terbakar masa Dennis. Dapat pasukan dari tim Navi. Mereka terpaksa untuk meninggalkan si Vessel lagi di bawah sana. Walaupun shutdown terjadi, tapi the power of retribution harus hilang gitu saja. Setidaknya mengurangi dua kuantitas dari Navi yang memperbesar chance mereka untuk memberikan sedikit gangguan tambahan lagi sehingga Lord belum bisa diamankan oleh Navi. Tapi jelas keuntungan yang kembali lagi diperoleh oleh Navi ngebuat dari Geek semakin kebingungan. Mereka harus bisa manage wave minionsnya, mereka harus bisa berarti untuk menahan juga supaya Lordnya nggak cepet-cepet diambil. Navi lumayan terburu-buru sih tadi ya. Iya, dia terlalu terburu-buru karena dia lupa atau mungkin miskalkulat Abo itu ada nggak sih gitu, di sana dengan seluruh utility-nya. Iya, Karena sekarang dia berani tuh karena Andorinya masih skeptis terus. Iya. Nah ya, Andoriunya sejujurnya udah cukup banget secara damage. Dia juga udah punya Blade of Despair. Dan ingat Kars udah punya Oracle. Iya. Spell Fame-nya akan semakin lebih deras. Tinggal gimana nanti ketika Ukir sih menurut kuncinya. Dia bikin Winter, ini Magis gak bisa ngelakuin hal yang sama. Atau enggak, jangankan make it. Bob naik langsung Winter. Iya, Tapi langsung akan hilang bisa udah. tarik. Oh, Langsung akan bisa tarik. menarik banget sih untuk ngelihat dari tim fight Navi ya yang benar-benar powerful sekarang. Padahal tuh lebih merasa dengan Geek nih. Apakah dari Bang Rizky akan menargetkan lagi ke arah Andorio dan apakah akan ada follow up yang tepat? Karena tadi benar-benar terpisah loh mereka. Iya, kayak targetingnya juga nggak yang 100%. Oke, lihat Bob, cara yang salah nampaknya ke tempat sana. Top win! Langsung nangkep Kenzie. Di target begitu saja langsung ada banyak mereka melakukan. Capri nggak make it seorang diri, tidak menemani. Dilakukan! The power of retribution! Tapi di depan sana berpasukan dari tim Navi. Mana satu tim terdahulu Kenzie. Nama Winter Crown mencoba untuk diselesaikan langsung hilang begitu saja. Baloski bersama tersisa dengan Winter Cowboy. Winter Crown gak ada untuk Baloski. Mereka tidak peduli dengan Lord yang didapatkan. Fokus sekarang S. Gak